Ada dua perspektif definisi tunanetra, yaitu definisi secara legal, yaitu definisi yang didasarkan pada hasil pemeriksaan ketajaman penglihatan secara medis, sehingga definisi ini biasa dilakukan oleh tenaga medis sehingga sering disebut dengan definisi medis. Kemudian seorang dikatakan tunanetra secara medis adalah mereka yang memiliki ketajaman penglihatan mulai dari 20/70 kaki. Kemudian buta total secara medis yaitu seseorang yang memiliki ketajaman penglihatan 20/200 kaki. Kemudian low vision secara legal yaitu mereka yang memiliki ketajaman penglihatan mulai dari 20/70 kaki hingga 20/200 kaki. Kemudian definisi secara pendidikan, yaitu definisi yang biasa dipakai oleh para pendidik untuk kebutuhan pendidikan. Adapun pengertian tunanetra dari definisi pendidikan yaitu mereka yang mengalami gangguan penglihatan secara signifikan sehingga membutuhkan penanganan pelayanan yang khusus dalam dunia pendidikan. Yang kedua, buta total secara pendidikan yaitu mereka yang memiliki gangguan penglihatan walaupun diberi alat bantu yang sedemikian rupa namun juga tidak bisa melihat sehingga membutuhkan huruf braille. Kemudian low vision secara pendidikan yaitu mereka yang memiliki gangguan penglihatan sehingga membutuhkan alat bantu seperti kacamata. Yang kedua yaitu konsep lapang pandang. Lapang pandang yaitu luas pandangan seseorang untuk melihat ke depan benda sekitarnya dengan posisi mata lurus ke depan tanpa melirik ke kiri dan ke kanan, sehingga konsep dari lapang pandang tersebut ialah luas kemampuan mata untuk bisa memandang lurus ke depan tanpa melirik ke kanan maupun ke kiri. Kemudian yang ketiga, contoh ilustrasi 4 jenis adaptasi kurikulum pembelajaran yang dapat dipakai anak tunanetra di sekolah. Adaptasi ini juga maksimalkan pada sisa kemampuan anak selain melihat, yaitu dengan indera perabaan, pendengaran, dan perasa. Ada jenis 4 ilustrasi. Yang pertama, pengadaptasi dari prinsip kekonkretan. Misalnya, anak kita ajari untuk mengenal bangun ruang seperti kubus, balok, silinder. Maka yang kita lakukan harus menghadirkan alat peraga bangun ruang seperti balok, kubus, dan silinder. Kemudian meminta anak untuk mengidentifikasi benda dari bangun ruang tersebut. Yang kedua, adaptasi kurikulum dari prinsip pengalaman yang menyatu. Untuk anak tunanetra misalnya pengenalan lingkungan sekolah, maka secara langsung anak diajak ke lingkungan sekolah dan sebagai guru menjelaskan satu persatu lokasi dan hubungan antar barang yang berada di lokasi tersebut. Dengan begitu, anak bisa menguasai hubungan antar tempat, barang, dan sebagainya. Kemudian yang ketiga, adaptasi kurikulum dari prinsip belajar sambil melakukan. Di sini kita akan mengajarkan siswa untuk belajar bersosialisasi dengan lingkungan. Maka yang kita lakukan harus mengajak anak turun langsung ke masyarakat misalnya, atau bermain dengan teman-teman awas lainnya
sehingga mereka dengan mudah untuk meningkatkan rasa percaya diri mereka. Dalam prinsip ini 99% ilmu data yang dapat diterima oleh siswa, karena dalam proses belajar ini anak melakukannya secara langsung. Yang keempat, adaptasi kurikulum dari prinsip konversi. Di sini kita akan mengajari anak untuk mengenal dan mempelajari mengukur barang dengan satuan meter. Maka yang kita lakukan yaitu menyiapkan sebuah tongkat yang sudah kita potong 1 meter. Kemudian kita meminta siswa untuk mengukur sebuah benda dengan menggunakan tongkat tersebut, dengan tiap panjang satu tongkat itu adalah 1 meter. Hal tersebut diharapkan bisa memudahkan anak tunanetra karena satuan meter, kilogram, dan yang lain itu merupakan hal suatu yang abstrak bagi anak tunanetra. Kemudian prinsip pembelajaran. Prinsip pembelajaran bagi anak tunanetra ada 4, yaitu prinsip kekonkretan, prinsip pengalaman yang menyatu, prinsip belajar sambil melakukan, dan prinsip konversi. Di sini saya akan menjelaskan prinsip kekonkretan. Prinsip konkret. Konkret merupakan suatu hal yang bisa dilihat secara langsung oleh kasat mata, bisa disentuh dan bisa diraba. Karena suatu hal atau suatu objek yang berbentuk konkret mudah untuk diserap panca indera, sedangkan suatu hal yang abstrak tidak bisa disentuh, tidak bisa dilihat, sehingga merupakan suatu hal yang abstrak bagi tunanetra. Di objek konkret ini bisa diserap selain menggunakan indera penglihatan, yaitu peraba, perasa, seperti makanan, minuman, meja, kursi, rumah. Sebaliknya, konsep abstrak merupakan suatu objek yang tidak nyata, tidak dapat dilihat, tidak bisa disentuh, seperti hukum, kasih sayang, rasa cinta, demokrasi, sehingga konsep kekonkretan lebih diutamakan dalam metode pembelajaran bagi anak tunanetra. Kemudian prinsip pengalaman yang menyatu. Ketika anak tanpa hambatan diajak ke suatu tempat, misalnya ke toko, ke mall, tanpa dijelaskan pun mereka akan merasa mudah untuk bisa mengenali setiap hubungan, suatu benda-benda, hubungan antara barang-barang yang ada di lokasi tersebut. Namun dengan anak tunanetra, dengan diajak ke suatu tempat, maka mereka tidak bisa mengenali, melihat lokasi, hubungan antar barang tersebut. Sehingga dalam mengenalkan konsep kepada anak tunanetra, maka harus dengan anak diajak secara langsung ke toko atau ke mall. Kemudian kita sebagai guru menjelaskan satu persatu hubungan antar barang di tempat tersebut secara nyata, sehingga anak tunanetra mampu mengalami suasana di tempat tersebut secara nyata. Yang ketiga, prinsip belajar sambil melakukan. Di dalam prinsip ini 90% ilmu yang dapat diterima anak ketika belajar bisa sepenuhnya, karena mereka mempelajari hal tersebut sambil melakukannya. Yang keempat, prinsip konversi. Dalam prinsip ini kita memberikan kemudahan kepada siswa dengan mengkonversi satuan, misalnya 1 kilogram beras, yaitu dengan 1 buah ember, sehingga kita bisa menggantikan fungsi visualnya dengan fungsi konkret atau taktual. Yang kemudian nomor 5, pentingnya ADL, Activity Daily Living, yang merupakan aktivitas yang berupa keterampilan yang harus dikuasai oleh tunanetra yang dibutuhkan untuk melakukan kegiatan sehari-hari tanpa bantuan orang lain atau orang banyak.
Anak tunanetra sangat membutuhkan keterampilan ini. Keterampilan ini digunakan anak tunanetra sebagai suatu modal utama untuk mengurangi ketergantungan kepada orang lain, mampu meningkatkan rasa percaya diri tunanetra karena tidak banyak untuk merepotkan orang lain, karena bisa melakukan aktivitas rumah dengan sendiri walaupun tidak semuanya bisa dilakukan. Sehingga dampak apabila seorang tunanetra tidak memiliki kemampuan ADL, maka akan banyak merepotkan orang lain. Padahal belum tentu orang lain yang kita minta tolong itu, yang ingin kita repotkan, sedang punya banyak waktu, padahal mereka juga memiliki kesibukan sendiri. Sehingga pun mereka, anak tunanetra itu akan kesulitan dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Keenam, alur mengembangkan konsep pada anak tunanetra harus melalui sebuah urutan yang teratur dan terstruktur. Mengingat pengenalan konsep anak tunanetra tidak seperti anak awas, karena anak awas bisa dengan mudah melihat suatu benda, lalu menyerapnya ke dalam otak, lalu menyimpannya sebagai suatu pengalaman. Namun anak tunanetra ini perlu kita jelaskan secara urut, terstruktur, mengenai misal konsep warna, konsep siang dan malam, konsep teknologi. Sebagai ilustrasi, misalnya kita mengenalkan konsep waktu siang dan malam kepada anak tunanetra, maka kita harus mengajak anak untuk memahami, merasakan, untuk melatih kepekaan pendengarannya dengan mendengarkan suara siang, yaitu lebih ramai dan riuh, sedangkan pada malam hari, pada kepekaan pendengaran mungkin lebih sunyi dan sepi. Maka dalam pengenalan konsep anak tunanetra, kita harus memperhatikan urutan dan struktur untuk mengembangkan konsep anak tunanetra tersebut. Nomor 7, ada 3 hal yang khas dalam layanan pendidikan anak tunanetra, antara lain: 1. Layanan pendidikan anak tunanetra cenderung memiliki kekhasan, yaitu dengan melatih kepekaan pendengaran. Misalnya, anak-anak tunanetra dimaksimalkan kemampuan dalam hal pendengaran, perabaan, dan perasa. Karena kemampuan mereka sangat terhambat, ada gangguan, sehingga harus memaksimalkan latihan kepekaan tersebut. Kemudian, layanan pendidikan yang mengatur penempatan tempat duduk. Biasanya anak tunanetra ditempatkan di tempat duduk yang barisan paling awal. Hal tersebut bertujuan untuk memudahkan fokus pendengaran anak tunanetra untuk lebih mendengarkan, memahami apa yang disampaikan oleh guru, sehingga anak tunanetra bisa maksimal dalam menerima penjelasan materi dari guru. Kemudian layanan pendidikan yang menghindari kata ini, itu, seperti ini, dan seperti itu, karena istilah-istilah tersebut merupakan istilah yang abstrak bagi tunanetra. Maka pada pelayanan pendidikan untuk tunanetra, istilah-istilah tersebut, ini dan itu, sangat dihindari, sehingga pengenalan konsep dalam tunanetra lebih ditunjukkan kepada suatu hal yang konkret secara langsung. Yang nomor 8, mendidik siswa tunanetra yang mempunyai kemampuan yang kurang lebih sama dengan anak normal dalam bidang pengetahuan dan keterampilannya, maka kita harus menyamakan kurikulum yang digunakan pada anak normal. Namun kita hanya memberikan pengubahan dalam metode pembelajarannya, menggunakan yang sebelumnya visual atau verbal diganti dalam ke non visual dan taktual atau kinestetis.